Selamat malam semuanya. Apa kabar? Hai sahabat-sahabat medsos dimanapun Anda berada. Kali ini Charma Hidayat muncul lagi di hari Senin malam Selasa tanggal 8 bulan 1 Januari tahun 2024. Tak terasa kita udah 1 minggu lebih melewati tahun baru 2024 di era globalisasi dan era perkembangan politik. Sebelum mulai, saya sebagai seorang muslim dan seorang Jawa dan Sunda Jawa Barat, alangkah baiknya kita wajib mengucapkan pertama yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai orang Jawa dan Sunda, kalau tidak salah ucapan kata Sampurasun, rampe jawabnya gitu. Nah, apa kabar semuanya? Saya maklum wong deso, wong bau lesung, wong orang ngerti ning soal politik, tapi mengikuti perkembangan politik karena wong kampung bau lesung. Di kampungnya yaitu udah ada wifi, jadi wifi masuk melalui kampung-kampung. Jadi banyak yang punya HP Android dan sebagainya, jadi mengikuti perkembangan zaman yang diantara di YouTube dan sebagainya. Apalagi sekarang menghadapi era politik tentang pilpres. Sebagai langkah awal, saya wajib hormat dulu kepada rekan-rekan medsos dimanapun Anda berada. Jadikanlah ini sarana informasi, jangan sampai jadikan sebagai permusuhan. Wajib kita sesama muslim, sesama warga Indonesia saling menghormati dan saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Kali ini wong deso berbicara tentang politik, tentang pilpres. Sekarang zaman politik, yaitu pemilihan, baik pemilihan DPRD daerah, kabupaten, baik pemilihan DPRD provinsi, DPR RI pusat maupun DPD, dan terakhir yaitu pemilihan pilpres, pemilihan presiden, wakil presiden Republik Indonesia. Tak terasa di tahun 2024 ini gejolak politiknya yaitu adem ayem alias tis jae, cek orang Sunda mah, kata orang Jawa nih yang kayak kui adem ayem, diam-diam menghangatkan panas. Nah, perlu kita ketahui sekarang transparan zamannya, bicara tapi pakai kode etik, jangan sampai melanggar bahasa-bahasa yang hoak, bahasa-bahasa yang melanggar kode etik, yaitu di dunia medsos. Wajar saja mencela tapi tidak berlebihan. Nah, terus bagi yang pendukungnya dibangga-banggakan, ya kita tidak boleh berlebihan, tapi ya sebatas mendukung dan mendukung gitu aja lah kali ini. Sebelum kita melangkah jauh, saya minum dulu air hangat. Alhamdulillah, ini air putih hangat nikmat. Seger ya. Anda dan kita semua, kalian, kami, ya pokoknya kita semua tahu kan, pemilihan kepala negara pilpres ada 3 kandidat, 3 calon. Yang pertama
Bapak Anies Baswedan, pasangannya Bapak Muhaimin Iskandar. Yang kedua Bapak Prabowo Subianto, pasangannya Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan yang ketiga Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Mereka adalah calon-calon pilgrim yang intelektualnya tinggi serta pendidikannya pun luar biasa. Nah, tapi dari 3 calon yang saya sukai yaitu nomor 2 Bapak Prabowo Subianto. Kenapa demikian? Ya perlu kita ketahui semua, kemarin debat calon pilpres yang ketiga, Bapak Prabowo tidak mau secara arogan dan menjatuhkan dari pihak lawan satu, seorang junior Bapak Anies Baswedan yang tadinya dididik terus berpisah dan menjadi calon, menjadi sayangannya. Kalau kita amati kemarin sungguh sangat luar biasa dari perdebatan tuh, seperti kayak dalam dunia pendekaran, seolah-olah Pak Prabowo itu seorang guru yang luar biasa, tapi bahasa yang tidak anak-anak teliti, seolah kayak dalam istilah merebut kitab. Kenapa demikian? Ada yang kita teliti dan kita jeli, seolah-olah dia udah pengen jadi presiden. Dia pantasnya nomor 1 mah presidennya alam impian, karena terlalu ambisi. Emang yang dikatakan Pak Prabowo terlalu ambisi, seolah-olah udah Pak Prabowo mah diam dan udah tua, nggak usah kerja lagi. Kalau kita amati silakan saja cek debat kemarin, seolah-olah bahasanya diperhalus sehingga dalam dunia persilatan pun dia udah sangat pengen menjatuhkan lawannya, tapi dengan sikap ya namanya manusia. Pak Prabowo emosinya sih aja, untung tetap direda. Nah gitu aja. Terus nomor 3 pun seolah dia bijaksana semua, tapi pada intinya kalau dalam dunia persilatan ya itu dia udah seolah-olah dia pukulannya telak, mencari kelemahan. Masa yang namanya debat dialog kayak gitu perlu adakan debat lagi tentang surat tulisnya? Kalau Pak Prabowo mau pun dia pun sanggup. Kejelekannya nomor 3 itu di mana? Titik lamanya mudah. Tapi yang namanya Pak Prabowo itu orangnya alif dan bijaksana. Nah gitu aja. Yang penting pilihan kita tetap Prabowo, tetap arif dan bijaksana. Nah gitu aja. Seorang Anies Baswedan katanya dulunya keturunannya dari Jawa Barat, dari daerah Cirebon gimana tanya. Dan dia keturunan Arab. Tapi nyatanya dia sekarang aslinya dari Yogyakarta. Pantasan aja yang namanya kalau keturunan dari Jawa Barat asli itu akan mendukung IKN, Ibu Kota Nusantara, karena secara historis itu antara, kalau menurut budaya, antar Dayak dengan Baduy dan keturunan Prabowo Siliwangi itu menghormati sekali orang Jawa Barat, walaupun dia orang Jawa Barat. Pantesan dia tidak mendukung karena dia bukan orang Jawa Barat asli, bukan garis keturunan Prabowo Siliwangi, bukan keturunan dari Sunan Kalijaga dan warga Baduy, dan bukan keturunan dari Kerawang. Saya sendiri sebagai orang kampung, saya keturunan asli dari Kerawang, ada garis keturunan dari Baduy. Nah gitu, cek aja keluarga saya di Kerawang, itu keluarga Tiger semuanya, disebutnya juga keluarga Maung. Kalau saya mau jujur-jujuran, tapi saya orang kampung, nggak mau ngomong secara berlebihan. Nah gitu aja. Terus yang namanya calon presiden itu harus menunjukkan seperti Pak Prabowo, modalnya kuat. Ngapain belum apa-apa udah jadi calon presiden, anggarannya nggak ada.
nanti kedepannya gimana. Nah itulah, kalau yang namanya calon presiden udah siap segalanya, lahir dan batin, kekayaannya pun. Nah gitu aja. Jadi banyak nilai plus yang ada di Pak Prabowo. Sebenarnya kemarin itu adalah suatu tema yang dikatakan di atas angin, temanya Pak Prabowo semua, dalam Menhankam, dalam keamanan dan pertahanan. Pak Prabowo udah merasa mencicipi, tapi kedua kandidat mah hanya sekedar melihat dan melihat aja, tidak pernah merasakan jadi seorang Menhankam, jadi yang pertahanan, lobby sana sini. Nah itu aja. Jadi sekarang mah zaman transparan ya. Terus nomor 2 mah pendukungnya pun wajah-wajahnya sumringah. Meski Pak Prabowo kelihatannya garang-garang, tapi di acara debat kemarin Pak Prabowo adalah orangnya kalem, bijaksana. Tapi lihat para calon yang lain, kamu nomor 1, mas saya yang lihat itu tim suksesnya itu kayaknya wajah Pak Anies itu bukan kelihatan wajah sumringah, tapi udah wajah ganas, menakutkan. Silakan aja pandangi mereka yang di sisinya, itu bapak-bapak yang sebelahnya, sekjennya itu, kayaknya saya merasa ketakutan, itu dia punya khodam apa sih, kayak gitulah. Tapi lihat dari calonnya Pak Prabowo, tenang, kalem, bijaksana, terus gitu, dia nggak pernah menonjolkan, ini yang namanya negarawan. Terus yang kemarin yang namanya debat calon, belum apa-apa. Kalau Pak Prabowo bahasanya, kalau saya udah dikasih mandat dan itu merestui terus sukses, itu baru namanya ucapkan kata presiden, bukan kayak nomor 3 seolah udah jadi presiden. Kalau saya presidennya udah belum udah presiden, belum juga penghitungan suara udah seolah dia mah calon pasnya pas nomor 3 presiden dunia hayalan, yang pantas dunia nyata ya Pak Prabowo. Kamu nomor 1 mah enggak, itu mah presiden alam mimpi, dia enggak cocok. Ngapain Pak wakilnya ngakunya NU tapi sama Gus Dur bertengkar dan masalahnya. Kami ini orang NU turun, orang Jawa kampung Baulisung, orang NU enggak mau dipimpin oleh kelompok yang tidak menghormati. Emang dalam dunia politik tidak musuh yang abadi dan rekan yang abadi, tapi menyangkutkan nama akidah agama, katanya bagian air dengan minyak tidak bersatu. Nah, sedangkan yang ada Pak Muhaimin itu udah, Pak Muhaimin siapa yang mau merespon para kiai yang tato dengan kayak NU-nya. Nah gitu aja. Selamanya alirannya dia Anies, nggak bakalan orang kampung pun yang menganggap itu tahlil dan apa, yasinan dan sebagainya, tentang adat istiadat kaum NU. Nah gitu aja. Jadi ya itulah pilihan saya nomor 2 tetap tidak dibayar, tidak tetap mendukung Prabowo, karena di dalamnya orang-orangnya pada santai, wajah-wajahnya nggak kelihatan garang. Nah gitu aja lah. Sebagai orang kampung Baulesung wajib surat dong kayak gitu, karena masa orang NU harus wajib nyolong nomor 2? Nggak dari kita, silakan cari kitab bagi yang ngerti agama dan paham. Ini namanya politik. Nah itu aja. Masa orang NU harus mesti ke nomor 1? Nggak mau. Apalagi ada Anies, itu lebih baik nomor 2. Yang namanya Pak Prabowo itu orangnya netral. Sekarang Pak Prabowo udah jadi haji, dia malah mendapatkan hidayah, saudaranya masuk menjadi mualaf. Itu perlu kita syukuri. Orang yang luar biasa adalah orang yang bisa ngajak, misalnya nggak diapa-apain, masuk ke Islam. Nah itulah, pokoknya biar gimana pun tetap saya mendukung nomor 2, yaitu Pak Prabowo sama Gibran Rakabuming, karena mereka pasangan yang berkolaborasi antara
kaum senior dengan junior. Nah gitu aja. Jadi Indonesia kedepannya butuh orang yang kayak Mas Gibran Raka Buming Raka. Wajar aja yang namanya perpolitikan, Mas Gibran lagi naik daun, banyak yang pengen iri dan dengki, itunya namanya manusia. Tapi jangan sampai menjatuhkan berlebihan. Nah itu aja. Jadi dalam dunia pendekaran pun udah pada paham siapa lawan, siapa kawan, siapa yang tadinya itu berguru tapi udah menjatuhkan, udah kelihatan betul sinilah. Jadi Pak Bowo seorang, di samping seorang itu dia seorang ketua Pancasila, dia pun hafal gerakannya dia. Nah gitu aja. Yang terpenting pilihan Anda ya nomor satu silakan, nomor dua saya pun silakan karena saya mendukung nomor dua, nomor tiga pun mangga. Nanti setelah itu ya kembali ke habitatnya masing-masing. Jangan sampai setelah pilpres kita bermusuhan. Apain orang udah yang jadinya nomor ini, ya udah gitu aja. Yang penting presidennya tetap cinta terhadap tanah air. Sok silahkan. Nanti kalau misalnya yang dipimpin bukan Pak Prabowo, yang tidak tahu tentang dunia kemiliteran, tentang tidak cinta tanah air, maka akan terjadi suatu gesek-gesekan. Sok lihat aja. Jadi tapi kelihatannya mudah-mudahan di tahun 2024 Pak Prabowo bisa menjadi presiden. Nah itulah suatu amanah, suatu dia dari Tuhan. Yang namanya manusia wajib berusaha dan wajib berdoa dan berusaha. Nah dari pihak lain pun mangga. Nah itu aja lah. Yang penting jangan sampai saling menjatuhkan. Nah cinta tanah air, salam perdamaian, oi. Semoga Indonesia tetap bersatu menuju Indonesia Emas tahun 2045. Salam anak muda.